Halo semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat ya. Video kali ini adalah alur cerita dari drama Korea yang berjudul Extraordinary Attorney Woo episode ke-8. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kami makin semangat untuk upload video lainnya. Dan agar tidak ketinggalan update terbaru, jangan lupa untuk aktifkan tanda loncengnya. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, and share video ini ya. Sekarang kita lanjut ke videonya. Setelah berdebat dengan ayahnya, Yang Woo kabur dan menginap di rumah Gerami. Gerami pun mempertanyakan alasan Yang Woo kabur dari rumah. Ternyata Yang Woo ingin tinggal sendiri karena merasa dirinya telah dewasa. Saat berada di kantor, banyak karyawan lainnya terus memperhatikan Yang Woo. Ternyata mereka semua melihat pesan anonim yang ditulis oleh pengacara Kwon, CEO Han, pengacara Jung dan pengacara Choi juga membaca pesan anonim tersebut. Dan saat pengacara Kwon masuk ke dalam ruangan pengacara Jung, pengacara Choi yang juga berada di sana langsung mengatakan bahwa ia prihatin dengan apa yang dialami pengacara Kwon karena ia menulis pesan anonim untuk Yang Woo yang berisi bahwa ia merasa posisi yang ia capai dengan susah payah dicuri oleh pengacara baru. Namun tidak lama kemudian CEO Han juga datang dan ikut bergabung untuk rapat membahas mengenai kasus Sodeok-dong. CEO Han meminta agar pengacara Jung dan timnya bisa menang dalam kasus tersebut melawan Taesumi, dan jangan sampai ada yang goyah di antara mereka hanya karena ada pesan anonim yang tidak jelas. Setelah rapat, pengacara Choi memberitahukan kepada Yang Woo mengenai berita yang beredar. Yang Woo pun mengatakan apa yang tertulis adalah berita yang benar, karena ayahnya dan CEO Han satu alma mater saat kuliah. Namun pengacara Choi merasa kesal dengan jawaban dari Yang Woo, karena menurutnya Yang Woo diterima bekerja karena ia miliki nilai yang bagus saat kuliah dan tes. Tetapi Yang Woo merasa bahwa ia selama ini belum mendapat pekerjaan karena ia penderita autis. Pengacara Choi semakin marah, menurutnya Yang Woo layak untuk bekerja dan meminta agar Yang Woo memukul pengacara Kwon karena ialah yang menulis pesan tersebut. Keesokan hari ini, tim Hanbada bersama dengan tim Taesan datang ke Sodeok-dong. Karena melihat tim Taesang menggunakan payung yang sama, pengacara Jung juga meminta agar mereka menggunakan payung yang seragam sesama tim. Tidak lama kemudian hakim melakukan verifikasi lokasi ke Sodeok-dong. Hanbada juga mengajak seorang penulis berita untuk meliput apa yang sedang mereka lakukan di Sodeok-dong. Saat rombongan mendatangi rumah salah seorang warga yang merupakan Dewan Komite Penanggulangan, ternyata ia telah menyetujui penyerahan lahan dengan alasan Gyeonghae-do akan menaikkan kompensasi 2 kali lipat. Dan hal itu telah disampaikan oleh pengacara Taesumi kepadanya. Ternyata warga lainnya juga menyetujui penyerahan lahan untuk pembangunan jalan. Pengacara Jung pun merasa pihak Taesan melakukan kecurangan karena tidak memberikan informasi terlebih dahulu jika pihak Gyeonghae-do akan membayar kompensasi 2 kali lipat. Ternyata keputusan menaikkan jumlah kompensasi tersebut belum sepenuhnya akan disetujui pihak Gyeonghae-do. Mereka hanya akan memeriksa seberapa banyak warga yang menyetujui penyerahan lahan jika mereka menaikkan kompensasi. Taesumi juga menyalahkan Lee Kun-hee sebagai kepala desa terlalu berkuasa sehingga membuat warga lain tidak berdaya untuk menyampaikan pendapat mereka. Pengacara Jung juga meminta agar mereka segera ke dekat pohon hackberry. Setelah sampai di puncak bukit,
Hakim meminta kedua belah pihak untuk mendapatkan tanda tangan dari warga. Dan jika banyak warga yang menyetujui penyerahan lahan, maka gugatan akan ditolak oleh hakim. Saat tim Hanbada masih mempersiapkan formulir, tim dari Taesan telah menyewa beberapa orang untuk mendatangi para warga dan meminta persetujuan dari mereka. Akhirnya tim Hanbada melakukan pertemuan dengan salah satu komunitas yang ada di Sodeokdong, dan meminta mereka untuk mengisi dan menandatangani formulir penolakan pemberian lahan. Saat sedang bersama dengan warga, Yang Wu akhirnya sadar bahwa tasnya tertinggal di bawah pohon hackberry. Setelah sampai di dekat pohon hackberry, Yang Wu justru bertemu dengan pengacara Taesumi. Ternyata pengacara Taesumi menemukan tas milik Yang Wu. Taesumi memuji hasil kerja Yang Wu terhadap kasus yang sebelumnya Yang Wu tangani. Taesumi juga menanyakan apakah Yang Wu bahagia bekerja di Hanbada, dan menawarkan Yang Wu untuk bergabung dengan Taesan serta memberikan kepada Yang Wu kartu nama miliknya dan meminta Yang Wu datang ke kantor Taesang setelah mereka selesai menangani kasus Sodeokdong. Namun pengacara Kwon justru melihat Yang Wu sedang bersama dengan pengacara Taesumi. Ia pun menanyakan hal apa yang Yang Wu bicarakan dengan pengacara Taesumi. Yang Wu justru menanyakan apakah pengacara Kwon akan kembali menulis apa yang ia dan pengacara Taesumi bicarakah. Pengacara Kwon justru bersikap seakan tidak tahu apa yang Yang Wu maksud. Yang Wu juga mengancam bahwa ia akan memukul pengacara Kwon jika kembali melakukan hal tersebut. Yang Wu tidak ingin pengacara Kwon merendahkannya lagi. Setelah pulang ke rumah, ayah Yang Wu terkejut melihat Yang Wu mengambil barang-barang miliknya. Yang Wu pun mengatakan bahwa ia akan tinggal bersama Gerami sebelum ia mendapatkan tempat tinggal sendiri. Dan ia juga akan pindah kerja ke Taesan. Mendengar hal tersebut, ayah Yang Wu merasa terkejut dan meminta agar Yang Wu tidak bekerja di Taesan karena pengacara Taesumi adalah ibu kandung Yang Wu. Yang Wu merasa terkejut mendengar perkataan ayahnya, sehingga membuat Yang Wu terjatuh dari tangga dan pingsan. Ayah Yang Wu pun membawa Yang Wu ke rumah sakit. Setelah Yang Wu sadar, ayahnya meminta maaf karena selama ini telah berbohong dengan mengatakan bahwa ibu kandung Yang Wu telah meninggal saat melahirkan Yang Wu. Ternyata Yang Wu telah mengetahuinya sejak lama karena neneknya telah memberitahukan Yang Wu bahwa ibu kandung Yang Wu tidak meninggal melainkan kabur meninggalkan Yang Wu. Ayah Yang Wu pun menceritakan bahwa ia dan Taesumi memiliki dunia yang berbeda. Ia hanyalah anak seorang petani sedangkan Taesumi merupakan anak dari pendiri Taesan. Namun mereka berdua berkuliah di kampus yang sama dan sama-sama saling menyukai, dan saat mengetahui dirinya sedang hamil, Taesumi berubah sikap dan ingin menggugurkan kandungnya. Ayah Yang Wu pun memohon agar Taesumi mau melahirkan anaknya dan berjanji ia akan membawa anak tersebut dan menjauh dari kehidupan Taesumi. Ayah Yang Wu bahkan berjanji untuk tidak ikut ujian pengacara agar Taesumi tidak menggugurkan kandungannya. Taesumi akhirnya setuju untuk melahirkan anaknya. Dan ia juga menyebar berita bahwa ia ke Amerika untuk studi, padahal ia sedang berada di dalam rumahnya selama mengandung Yang Wu. Dan selama itu juga ayah Yang Wu menyelesaikan kuliahnya. Setelah Yang Wu lahir, Taesumi menyuruh orang untuk memberikan Yang Wu kepada ayahnya. Ayah Yang Wu bahkan tidak izinkan untuk menanyakan kondisi Taesumi setelah melahirkan. Ayah Yang Wu pun menepati janjinya untuk tidak ikut ujian pengacara, agar tidak bertemu dengan Taesumi, bahkan mencari pekerjaan di luar dunia hukum. Namun kini ayahnya menyesal menepati janjinya tersebut, karena menurutnya jika ia menjadi pengacara, maka ia bisa memperkerjakan dan mengajari Yang Wu di saat tidak ada tempat lain yang mau menerima Yang Wu. Ayahnya kini menyadari dalam kehidupan selalu ada politik di dalamnya. Sama seperti CEO Han yang mempekerjakan Yang Wu, serta Taesumi yang meninggalkan Yang Wu. Setelah mendengar cerita dari ayahnya, Yang Wu teringat bagaimana cara agar ia bisa menyelesaikan kasus di Sodeokdong. Yang Wu pun langsung menghubungi pengacara Jung. Yang Wu justru menelpon pengacara Jung jam 3 pagi,
Pengacara Jung yang masih mengantuk meminta agar mereka membahas hal tersebut setelah siang hari di kantor. Keesokan harinya Yang Woo bersama dengan Junho datang menemui Lee Kun-hee dan Yang Dong-gun untuk menanyakan mengenai pohon hackberry yang sebelumnya tidak lolos administrasi cagar budaya. Yang Woo dan Junho pun menemui Eugene warga Sodeok-dong yang sebelumnya mengurus administrasi cagar budaya untuk pohon hackberry. Dan menurut pihak administrasi cagar budaya mereka tidak pernah menerima laporan mengenai pohon hackberry dari Sodeok-dong. Namun Eugene justru berasan bahwa hal itu sudah lama dan ia tidak ingat lagi. Junho juga meminta catatan pertemuan saat pembahasan pohon hackberry. Karena setiap pertemuan penting selalu menyertakan notulen rapat atau laporan. Eugene pun pergi untuk mencari laporan yang diminta oleh Junho. Saat sedang menunggu Eugene, Junho menanyakan apakah Yang Woo pulang dengan selamat setelah kejadian mereka yang berduaan di ruangan kerja pengacara Jung, karena saat itu Yang Woo tiba-tiba saja pergi. Yang Woo pun mengatakan bahwa saat itu jantungnya berdetak sangat kencang walaupun tidak menyentuh Junho, ia pun merasa bahwa ia menyukai Junho. Yang Woo pun melihat Eugene yang berusaha melarikan diri. Junho dan Yang Woo berusaha untuk mengejar Eugene, untung saja petugas keamanan membantu menangkapnya. Eugene akhirnya mengaku bahwa saat ia akan mengurus pohon hackberry menjadi monumen alam. Ia mendapat kabar dari temannya bahwa akan dibangun sebuah jalan raya dan kendaraan umum lainnya bisa masuk melewati jalan raya tersebut. Namun jika pohon hackberry dijadikan monumen alam maka jalan tersebut tidak bisa dibangun. Eugene juga meminta bantuan dari beberapa temannya untuk berpura-pura menjadi ahli profesional yang berpura-pura mengecek pohon hackberry di depan warga desa dan kepala desa dan mengatakan bahwa pohon hackberry tersebut belum cukup umur untuk menjadi monumen alam. Yang Woo melihat payung milik Eugene bergambar lumba-lumba. Ia pun menanyakan di mana Eugene membeli payung tersebut yang ternyata payung tersebut milik konstruksi Kyupo. Ia mendapatnya secara gratis saat sedang melihat-lihat apartemen. Akhirnya sidang selanjutnya dilaksanakan. Hakim meminta hasil jumlah formulir yang ditandatangani oleh warga. Ternyata lebih dari separuh warga menyetujui penyerahan lahan. Namun pengacara Jung mengajukan banding. Dengan alasan hakim menggunakan payung milik konstruksi Kyupo yang memberikan payung tersebut ke setiap pengunjung yang datang untuk melihat rumah yang dibangun di kota baru Hamun, yang juga akan dilalui oleh jalan yang akan dibangun. Dan menurut pengacara Jung ada kekhawatiran bahwa hasil putusan tidak akan adil. Yang Woo akhirnya datang ke Taesan dan bertemu dengan Tae Sumi. Yang Woo menanyakan apakah Tae Sumi tidak mengenal dirinya. Yang Woo pun mengatakan bahwa ia anak dari Woo Guangho. Ia juga mengatakan bahwa ia akan keluar dari Hanbada, namun itu jika Taesan menerimanya dan akan tinggal sendiri. Namun setelah ia mengetahui yang sebenarnya, ia pun membatalkan hal tersebut. Dan tidak akan meninggalkan ayahnya sendiri dan tidak akan bergabung dengan firma hukum milik ibunya. Orang yang melahirkannya namun meninggalkan dan tidak mengenali dirinya hingga saat ini. Tidak lama kemudian Yang Woo mendapat pesan mengenai pohon hackberry menjadi monumen alam, dan rute pembangunan jalan harus dirubah. Tae Sumin pun menanyakan apakah Yang Woo membenci apa yang ia lakukan. Yang Woo hanya menjawab bahwa ia sangat menyukai saat ia dan Tae Sumi sama-sama melihat pohon hackberry. Apa yang akan dilakukan oleh Tae Sumi setelah mengetahui bahwa Yang Woo adalah anak kandungnya? Dan bagaimana kelanjutan hubungan Yang Woo dengan Junho? Sekian video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan like, comment, and share video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai ketemu di video selanjutnya.